Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Hanau, di mana kami berdua, saya sendiri Sofiati dan sebelah saya adalah Bapak Fahrudin. Saya di sini Bapak punya tugas untuk mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, di mana kita harus mengkomunikasikan dengan pihak pimpinan kami yang akan dipertanyakan oleh kami masing-masing CGB nanti. Jadi saya minta waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menjawab setiap pertanyaan yang sudah kami ajukan. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya Bapak, untuk pertanyaan ini menunjukkan tentang dilema etika yang sebagai pimpinan kepala sekolah harus bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, saya ingin tahu Bapak sebagai seorang pemimpin di sini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi pada sekolah? Ya, terima kasih Bu Sofi. Yang pertama kami sampaikan kasus-kasus yang terjadi yang kita hadapi di sekolah kita. Yang pertama adalah yang sering terjadi adalah penurunan kinerja guru. Penurunan kinerja guru ini biasanya terjadi akibat Bapak Ibu guru itu terbentur beberapa kepentingan. Misalnya dia punya kepentingan pribadi juga yang diselesaikan, tapi di satu sisi dia juga punya tanggung jawab untuk mengajar di sekolah. Nah, dua benturan kepentingan inilah yang pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kinerja dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini Bapak sebagai pemimpin di sekolah SMK, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama terhadap kasus yang Bapak sebutkan tadi? Apakah ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Ya, sebenarnya kan sama-sama benar juga. Di satu sisi Bapak Ibu guru punya tanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Yang kedua tanggung jawab juga melaksanakan tugas, gitu kan. Jadi solusinya yang kita lakukan adalah dengan mengatur jadwal. Jadi biasanya Bapak Ibu yang punya anak kecil terutama biasanya mengantar anak tuh di jam pagi. Jadi solusi yang kita berikan adalah dengan menggeser dengan guru yang lain. Jadi Bapak Ibu yang punya kepentingan untuk mengantar anak ke sekolah itu kita geser ke agak siang seperti itu, sehingga kepentingan keluarga tadi terlaksanakan dengan baik, tidak mengganggu, kemudian di sekolah pun tidak mengganggu, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, dari kasus yang ada tadi Bapak, langkah-langkah apa yang harus Bapak ambil dalam melakukan kasus tersebut? Yang kita lakukan adalah yang pertama memanggil gurunya dulu. Kita akan berdiskusi mengatur permasalahannya apa. Kemudian kita dari sekolah juga mengetahui jam berapa Bapak Ibu guru yang bersangkut itu mengantar anak atau ada kepentingan lainnya. Nah, setelah itu baru kita menghubungi bagian kurikulum untuk mengatur jadwal mengajarnya. Baik Bapak, terima kasih. Berarti dengan musyawarah ya Bapak? Iya, ya? Siap. Komunikasi lah. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, ada hal apa saja mungkin yang selama ini Bapak sebagai pimpinan yang dianggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan tersebut Bapak? Yang paling efektif menurut saya selama ini kita lakukan adalah dengan memang sifatnya kekeluargaan seperti itu. Jadi bersifat kekeluarga lah, kita panggil, kita berdiskusi, cari solusi yang terbaik. Jadi kita tidak langsung ibaratnya memutuskan sepihak. Jadi kita diskusi, kita cari solusi yang terbaik, kita bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Akan dilanjutkan oleh Bapak Pandu. Nah, tadi kan Bapak mencontohkan kasus guru ya. Nah, kayaknya selama ini tantangan yang Bapak hadapi itu apa di dalam pengambilan keputusan, terutama yang dilema etika ini Pak, kan sama-sama benar gitu. Kadang-kadang yang sering terjadi itu adalah kalau kita kurang-kurang bisa mengambil keputusan karena tidak satu guru ya yang ada kasus seperti itu. Nah, yang menjadi kendala kita kadang-kadang ada beberapa kasus guru memang yang sama, yang kadang-kadang jadwalnya itu berbenturan. Nah, yang mesti kita lakukan adalah memang ada kalanya dari pihak sekolah memang harus ya memberi target untuk tidak maklumilah mungkin sedikit, mungkin tersita mungkin 10 menit atau bagaimana seperti itu, walaupun agak mengganggu sih jam pelajaran, tapi paling tidak kan kita sesama guru jadi untuk tetap menjaga kekompakan seperti itu. Jadi ya
ya kita aturlah sebaik-baiknya seperti itu. Itu kan triknya Bapak. Iya, trik saja Trik ya. seperti Apa itu. selama ini apa waktu dipanggil khusus Pak, di tempat khusus, apa ada jadwal khusus gitu kalau ada kejadian atau masalah dilema etika nih Pak? Biasanya Bapak Ibu guru itu bisa menyampaikan sendiri gitu. Ketika dia itu ada di jam pertama dan dia punya kepentingan untuk mengantar anak, biasanya guru itu langsung melaporkan ke kita, melaporkan ke guru, ke vokasi kurikulum ataupun langsung ke kepala sekolah. Setelah itu baru kita atur jadwalnya seperti itu. Gitu Pak. Ya, siap. Menurut Bapak selama ini hal-hal yang mempengaruhi mempermudah Bapak lah dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Yang pasti Tim yang guru-guru kuat itu atau gini. memahami gitu ya. Guru-guru satu dengan yang lain itu saling memahami, saling mensupport gitu kan, saling mensupport. Jadi artinya tidak ada iri-irian. Jadi ketika guru yang punya anak kecil itu guru yang tidak punya anak kecil dia memaklumi. Jadi artinya permintaan guru yang punya anak itu dia minta agak siang masuknya. Jadi guru yang lain tidak ngotot gitu. Jadi bisa memahami lah supaya suasana kekeluargaan, keakraban di sekolah itu bisa terjadi. Jadi yang Bapak jelaskan tadi itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama dalam mengambil keputusan Pak? Pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil adalah setiap masalah yang ada apabila kita mau ya dari ke hati untuk menyelesaikan, mau bermusyawarah, mau ibaratnya dengan hati yang lapang, dengan tidak emosi dan sebagainya, insya Allah sulit apapun persoalan itu bisa kita selesaikan. Yang jelas maulah ibaratnya kita berdiskusi, berkomunikasi yang baik, gitu seperti itu. Terus semua suara lah dengan guru-guru apabila ada kasus-kasus seperti itu. Cukup usah ya. Baik, terima kasih ya Bapak ya atas Siap. waktunya. Bapak Dengan sudah Bapak meluangkan juga. dukungan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Oke, Hano, siap. sudah kami laksanakan. Terima kasih banyak ya Bapak ya Oke, atas siap, waktunya. sukses semuanya. Baik, semuanya kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.